Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel UJ. Ini vlog pertama dan ngerasain bagaimana rasanya ngomong sendiri di depan kamera itu kayak gimana. Walaupun kebiasaan gue kerja itu sebagai marketing, sales, SPB, leader, itu ngomong depan orang, tapi kali ini ngomong depan kamera sendiri kayak gini rasanya gimana gitu. Bukan nyoba sih, pengen tahu aja segimana sih bisa ngobrol sendiri itu. Oke, di vlog kali ini gue bakalan cerita dan share pengalaman gue gimana sih rasanya hidup di Jakarta itu. Jakarta, mungkin semua orang juga udah tahu lah Jakarta itu kayak gimana. Jakarta ibu kota kita, ibu kota Indonesia. Awal mulanya gue ke Jakarta itu tahun 2007. Sebenarnya sih dari kecil juga udah sering ke Jakarta, cuman awal pertama tinggal di Jakarta itu tahun 2007, berawal dari lulus sekolah, tapi bukan kuliah dulu. Sebelum kuliah gue ngerasain dulu waktu itu, karena waktu selesai sekolah itu dulu gue ikutan SPMB, PMDK, zaman gue dulu itu tahun 2007 itu, cuman gak lulus dari sekolah gue. Akhirnya gue nganggur. Waktu itu sih bokap nyokap gue nyuruh, ya udah ambil kuliah swasta aja, nggak usah masuk negeri. Tapi gue nggak mau ngeyel, tetap gue pengen masuk ke negeri. Dan akhirnya 1 tahun itu 2007 ke 2008 itu gue nganggur di rumah. Terus waktu itu gue seneng-senengnya gue beli majalah waktu itu apa ya, majalah apa gitulah, gue lupa namanya. Di situ gue lihat ada poster kecil, nggak kecil-kecil juga sih, ada poster selebaran gitu, ikutan audisi ala-ala jadi model gitu. Terus gue ikutan lah ceritanya itu, dan alhamdulillah masuk ke semifinal sampai ke final. Walaupun gue nggak jadi pemenang waktu itu, tapi gue bersyukurlah bisa masuk ke final. Waktu itu PT apa ya, gue lupa namanya itu, apa itu agensinya tuh, pokoknya yang di daerah Selipi lah itu di Jakarta. Udahlah, gue lolos di sana sampai final, sampai gue di sana selesai lah acara itu. Selanjutnya gue pikir waktu itu selesai dari situ gue bakalan jadi artis, bro. Astaga, ya Tuhan, padahal jauh banget sama perkiraan gue. Jadi artis itu nggak segampang itu. Berjalannya waktu, gue nggak pernah tuh dapat tawaran, entah itu main sinetron kayak apa, kayak iklan, kayak jadi figuran aja, gue nggak pernah waktu itu. Dan akhirnya gue sama teman-teman gue waktu itu nemuin sebuah agensi yang apa itu namanya, agensi itu ya, aduh gue lupa, Excel kalau nggak salah namanya agensinya, Excel, yang di daerah Ciputat, Lebak Bulus. Di situ gue disuruh jadi ekstras, dalam kurung figuran. Ya cobalah, gue pengen tahu tuh rasanya jadi ekstras atau figuran itu kayak gimana sih. Berjalannya waktu gue jadi pemain figuran beberapa sinetron. Walaupun jadi figuran, gue masih inget dibayar waktu itu jadi ekstras dari 25.000 sekali. Itu pun syutingnya, ya ampun, kita datang paling awal, pulang paling akhir. Biasa gue masih inget callingan pagi, jam 9 pagi, pulang subuh. Anjay, gila itu pengalaman gue.
selesailah gue jadi ekstra situ ya. Akhirnya gue putusin gue nggak mau lagi kayak gitu. Lumayan tuh perjalanan. Di 2008 akhirnya gue pilih pengen kuliah di Jakarta. Akhirnya sama keluarga sama orang tua gue kuliah lah di situ. Yang namanya mungkin sebelumnya gue waktu tahun 2007-nya itu ikut-ikutan kayak gitu, dan gue sering main ke sana ke sini warawiri lah sama teman-teman di Jakarta itu. Kuliah semester pertama itu awal-awal di semester pertama sih masih bagus, bukan bagus, lancar aja. Selanjutnya itu malah kacau karena gue nggak pernah masuk. Gue seringnya main lah kesana kesini, jalan, nongkrong kayak gitu. Berlanjut, akhirnya gue ketemu sama temen gue waktu dulu gue sekolah SMP di Sukabumi. Oh iya, sekolah gue tuh dari TK sampai SMA itu di Sukabumi. TK, SD, SMP, SMA itu gue di Sukabumi. Selesai itu gue ngerantau, ya itulah. Habis gitu gue tuh ditawarin kerja di sebuah tempat hiburan malam, karena emang dia tahu kalau gue tuh bisa dibilang anak malam lah. Dunia kita kebalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Sering gue namanya clubbing itu kayaknya hampir tiap malam dulu. Zaman-zamannya masih ada Eyang Naga stadium di Mangga Besar, terus ke Kemang lah. Pokoknya berbagai macam tempat hiburan malam yang ada di Jakarta gue singgahin itu. Kenyang lah gue kalau masalah kayak gitu. Clubbing kayak gitu, dugem nongkrong gak jelas kayak gitu. Terus akhirnya gue kerja di salah satu tempat hiburan di Jakarta itu di daerah Pecenongan. Gue gak bakal sebut namanya lah. Mungkin kalau ada teman-teman gue yang nonton ini bakalan tahu gue kerja di tempat hiburan apa dan gue sebagai apa. Selanjutnya gue kerja di situ. Awal-awal itu awalnya semangat gue kerja, karena gue tahu gue kerja di tempat hiburan yang notabene gue emang anak malam, yang gue sering nongkrong di tempat malam. Tapi ternyata lain ceritanya. Yang namanya main sama kerja itu beda. Awal pertama gue masuk kerja, ceritanya gue diterima lah langsung di situ. Gue interview dulu ke HRD-nya, terus ngobrol sama atasan gue di sana. Akhirnya gue diterima lah kerja di situ. Hari pertama kerja gue kacau bro, kacau pokoknya. Ternyata beda banget kerja itu kayak gini, ya ampun. Dan gue tuh ditarget waktu kerja itu, karena basic gue nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa gue kerja kayak gitu. Hari pertama, kedua sampai ketiga gue nangis itu nggak bisa kerja di situ. Dan untungnya gue dapet teman-teman yang sama bagiannya kayak gue, itu baik-baik sama gue. Dia ngebimbing gue, dia ngajarin gue kayak gini. Akhirnya sebulan gue kerja di sana, nggak sampai sebulan sih, pokoknya 2 minggu sampai 3 minggu gue lancar kerja di sana. Sampai akhirnya gue kerja di situ kurang lebih 1 tahun lebih, setahun lebih. Di tahun 2013 akhirnya gue resign kerja di situ. Bukan resign secara, awalnya sih gue ngomong gue mau keluar sama atasan gue, tapi atasan gue bilang ngapain lu keluar, gue tetap aja kerja di sini kayak gitu. Gue masih ingat tuh kata-katanya, pokoknya banyak lah. Habis itu tetap aja gue mau keluar, mau resign dari kerjaan itu. Karena apa? Gue ketemu customer yang emang baik banget sama gue, Dia orang luar sih, Indo gitu.
Indonesia campuran luar, Indonesia Filipina. Nah, gue ketemu customer itu, dia baik banget sama gue. Gue sering ngobrol sama dia, sering teleponan, sering BBM-an. Oh, zaman dulu itu waktu tahun 2013 masih zamannya BBM. Terus gue ditawarin sama dia, bukan ditawarin sih, dia bilang gue suka katanya sama lo. Gue kaget juga, itu kan customer, kata gue bilang kayak gitu. Terus ya namanya gue tahu dia lah, seenggaknya gue sering BBM-an sama dia, sering teleponan sama dia. Gue sih waktu lagi kontak-kontakan sama dia tuh nggak berpikir kalau dia tuh bakalan mau sama gue. Gue pikirnya tuh ya sebatas dia tuh customer gue. Dan akhirnya gue dikip lah sama dia. Dikip apaan, keeping. Jadi simpanannya dia. Padahal dia juga udah punya keluarga, tapi nggak di Indonesia, di Filipina keluarganya dia tuh. Dari situ terus dia bilang kalau misalkan lu mau sama gue, lu tinggalin kerjaan lo dan hidup sama gue. Walaupun gue nggak tinggal di Jakarta, di Indonesia, gue bakal tanggung semua biaya hidup lo di Jakarta, kata dia. Ya siapa yang nggak mau dong, secara gitu ya, ditawarin kayak gitu tanpa kerja gitu, gue dapet uang. Akhirnya gue resign dari kerjaan gue dan gue mau sama si customer itu. Selesai gue resign di situ, gue bilang udah resign, terus gue disewain apartemen sama dia, terus gue dibiayain sama dia hidup gue, belum lagi ke apa yang gue mau dia suka beliin. Terus berjalannya waktu, gue jadi simpanan dia. Tahun 2013 itu gue dikasih uang sama dia per minggu itu 5 juta. Sebulan pertama tuh 5 juta. Akhirnya lanjut bulan-bulan kemudian sampai jadi satu minggu itu gue dikasih uang 10 juta. Tahun 2013 ya. Ya gimana gak seneng, belum lagi apa yang gue mau, gue tinggal bilang aja itu yang 10 juta, dari 5 juta 10 juta itu emang khusus aja buat gue, uang jajan lah gitu, bukan uang gue buat beli apa, misalkan gue pengen apa gitu, enggak, yang itu khusus aja buat gue. Tapi yang namanya waktu itu gue emang hobinya belanja, banyak yang gue pengen itu, gue beli baju, gue beli sepatu, gue beli apapun itu. Ya uang menurut gue tahun 2013 dengan dapat uang 5 juta sampai 10 juta, akhirnya 10 juta satu minggu itu gede banget, gede lah. Itu uang jajan loh, itu uang jajan buat gue sering naktir teman-teman gue, jalan-jalan, belanja. Terus gue sering warawiri lagi yang gak jelas gitu di Jakarta itu. Sampai akhirnya tahun 2014 bulan Februari, terakhir gue sama dia itu 2014 bulan Februari, gue lupa tanggalnya. Gue pisah sama dia, pisah pun bukan karena pisah apa-apa, karena ada kejadian yang sampai mengakibatkan dia meninggal dunia. Terakhir gue ketemu sama dia itu hari Rabu. Hari Seninnya itu dia udah prepare mau pulang, karena waktu itu dia seminggu stay sama gue. Entah kenapa yang biasanya cuma 3-4 hari,
waktu itu dia sama gue tuh sampai seminggu lebih lah, 9 hari. Hari Senin terakhir dia bilang, karena dia waktu itu sering ngasih uang sama gue tuh setiap hari Senin. Hari Seninnya dia ngasih sama gue 10 juta. Terus dia bilang sama gue, sebelum gue pulang ke Filipina, lu mau apa? Lu pengen beli apa? Tapi karena gue pikir gue agak nggak enak gitu sama dia, udah nanti aja, nanti juga kita bakalan ketemu lagi nanti juga kita bakal ketemu lagi kok, gue bilang kayak gitu. Ya udahlah kata dia tuh. Akhirnya hari Rabu dia pulang, berangkat siang dari apartemen tuh, dan sampai ke Filipina itu dia malam. Di perjalanan dari airportnya dari di Filipina itu, perjalanan ke rumahnya dia ngalamin kecelakaan, dibawa sama supirnya kalau nggak salah itu. Awalnya nggak langsung meninggal, dia koma dulu. Habis koma dia dia meninggal. Gue dikasih taunya tuh sama temannya dia, karena gue kenal sama teman-temannya dia. Waktu itu dia pernah ke Jakarta sama teman-temannya itu buat jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan lah. Nah, gue dikenalin sama teman-temannya, sampai akhirnya gue kenal, akrab juga sama teman-temannya. Dan untungnya juga tuh teman-temannya dia tuh orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi gue nggak susah bahasa gitu. Gue sama sekali nggak bisa tuh bahasa Filipina itu. Dan dia pun emang nggak terlalu bisa bahasa Filipina, karena bahasa dia sehari-hari di sana tuh sama keluarganya itu pakai bahasa Inggris. Terus gue dikasih tau lah sama teman-temannya dia tuh, dia meninggal. Awalnya gue nggak percaya, gue pikir apaan sih kasih tahu yang nggak jelas kayak gitu. Terus gue dikasih foto-fotonya di BBM itu, gue shock banget tuh di sana, shock banget, gila, serasa tiba-tiba dunia tuh ambruk aja gitu. Karena gue juga sayangnya banget sama dia. Entah kenapa dari awalnya gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka banget sama dia, karena gue pikirnya waktu itu gue mikirnya tuh duit. Ya sampai sekarang juga tetap lah, setiap orang juga pastikan yang namanya duit. Nah waktu itu gue mikirnya ke sana, tapi berjalannya waktu gue sering ketemu sama dia, dari sebulan sekali sampai jadi sebulan 2 kali dia datang ke Indonesia itu buat nemuin gue. Akhirnya timbul rasa sayang gue waktu itu. Sampai di terakhir gue ketemu sama dia, ya gue tuh lagi sayangnya banget sama dia, gak tahu kenapa. Pas pulang dia ke negaranya dan gue dapat kabar dari temennya dia meninggal, rasanya itu ya, satu yang gue sesalin, gue belum dapat apa-apa, karena waktu itu gue terlalu boros banget. Gue waktu itu nggak pernah berpikir panjang, pokoknya karena waktu itu gue gampang banget yang dapetin duit dari dia itu. Gue tinggal bilang aja, dia langsung ngasih. Gue pengen apa-apa tinggal beli, enak banget. Gue boros banget sampai terakhir uang yang ada di rekening di ATM gue itu sisanya tinggal 6.750.000 terakhir. Dari hari Seninnya gue dikasih 10 juta, hari Selasanya ada barang yang pengen gue beli waktu itu, dan sisanya lagi uang itu ada 6.750.000. Nyesal beneran ya, tapi mau gimana lagi, dia udah nggak ada. Akhirnya susah move on waktu itu gue. Akhirnya gue waktu itu, karena gue nggak bisa lanjutin tinggal di apartemen itu, dan gue harus melanjutin hidup mulai dari nol lagi. Dan akhirnya ya gue kembali dengan sisa uang yang ada di ATM gue itu. Gue ngekos lagi di Jakarta dan gue bingung mau ngapain. Akhirnya terus gue ditawarin sama temen gue juga buat kerja
kerja lagi, tapi nggak di Jakarta, di Surabaya. Waktu itu gue diajak sama dia. Begitulah. Next cerita selanjutnya gue bakal bikin lagi. Sekarang udah dulu sampai sini dulu aja lah cerita pengalaman gue di Jakarta itu. Cerita sebagai kipingan ya. Kipingan, taulah kalau misalkan anak malam itu kipingan tuh apa. Pasti ada salah satu teman-teman gue nih yang di Jakarta yang nonton video gue yakin. Dan ada sebagian juga teman-teman gue yang waktu itu sampai sekarang masih ada kontek-kontekan, yang ada juga yang nggak entah kemana menghilang. Oke lah, sampai di sini dulu video ini. Gue harap suka sama video gue ini. Maksa ya. Oke. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, biar gue semangat lagi cerita-cerita pengalaman gue tentang dunia malam, anak nongkrong kayak gitu. Oke lah, see you next time. Bye. Dah.